Sungai yang bersih dan teratur adalah dambaan setiap orang di Indonesia. Air yang selalu bersinggungan dengan setiap kegiatan hidup manusia. Pengendalian sampah dan limbah yang mengotorinya pun turut ditingkatkan. Seperti proses limbah sebelum dibuang di saluran umum, serta pemanfaatan limbah tersebut, sehingga hasil akhir limbah tersebut diharapkan tidak mengotori dan membawa dampak negatif bagi lingkungan. Salah satunya adalah limbah cair industri pangan mengandung bahan organik yang tinggi bila dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu. Akan menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas badan air penerima. Desa Kalisari sendiri sebagai percontohan desa mandiri energi, sebelumnya adalah desa berpenghasilan utama dari industri tahu, jauh dari keadaan seperti sekarang. Limbah yang dibuang langsung ke sungai-sungai di desa tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup organisme. Polusi udara yang berpengaruh pada kesehatan penduduk serta rusaknya lingkungan sekitar. Tujuan awal itu untuk mengolah limbah, agar menjadi bersih, ya, tidak mencemari lingkungan, ya. Tapi kalau cuma ngolah limbah aja kan nggak ada yang tertarik, gitu, Pak, ya, nggak ada yang tertarik. Jadi dengan adanya biogas, inilah yang menyebabkan setelah masyarakat tertarik, kami mengharapkan memang seluruh industri tahu, ya, ini bisa diolah limbahnya. Tahu merupakan makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jumlah industri tahu di Indonesia mencapai 84.000 unit usaha dengan kapasitas produksi lebih dari 2,56 juta ton per tahun. Banyaknya industri tersebut pun menghasilkan limbah cair sebanyak 20 juta meter kubik per tahunnya dan akan memproduksi emisi CO2 ekuivalen dengan 1 juta ton. Tahu ini merupakan makanan sehari-hari, ya, dan jumlahnya itu besar, Pak. Limbah industri tahu pencemarannya itu nomor 3, ya, urutan dari atasnya, dari industri baja, industri semen, ya, tapioka, kemudian tahu, ya. Dan kalau industri baja, semen itu paling reduksinya cuma 10-15%, tapi industri tahu ini mencapai 80% bisa direduksi. Ya, jadi total
Kalau dari data TNA itu bisa mereduksi sekitar hampir 1 juta ton ya per tahun COD. Nah, kemudian dipilihnya Purwokerto ya sebagai pilot plan ya untuk pengolahan industri tahu, karena di Purwokerto ini ada 2 klaster ya industri tahu yang cukup besar. Jadi ada 2 desa yang sebagian besar penduduknya usahanya sebagai pengrajin tahu. Desa Kalisari yang terletak di Kabupaten Banyumas ini sebagian besar warganya adalah petani dan perajin tahu. Jumlah industri tahu di daerah ini mencapai 312 pabrik. Kami merasa sebuah keprihatinan ya, Kalisari dengan banyaknya limbah tahu yang dibuang ke sungai itu berdampak pencemaran lingkungan. Itu yang pertama, sungai-sungai kami menjadi rusak. Ini menjadi sebuah keprihatinan kami, sehingga kami mengajukan sebuah proposal ke Kementerian Ristek dan Teknologi dan BPPT. Tujuan utama mengolah limbah industri adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak tercemar. Namun adanya keuntungan tambahan seperti biogas diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk bisa mengolah limbah industri secara menyeluruh. Saya tetap mengharapkan kepada pemerintah, walaupun dari pemerintah bawah sampai pemerintah pusat. Saya minta harapan saya itu mudah-mudahan di desa saya itu kan mayoritas usahanya itu tahu. Saya tetap menghimbau kepada pemerintah, kepengin saya itu satu desa itu limbahnya bisa teratasi semua, bisa terolah semua. 1, demi kebersihan lingkungan di desa kami. 2, kalau ada bonus gas itu akan meringankan beban, istilahnya beban rumah tangga. Itu sangat saya harapkan. Kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat diperlukan agar proses pengolahan limbah industri tahu bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk semua pihak. Adalah makanan bergizi yang mengandung protein nabati dan berguna bagi pertumbuhan tubuh. Rasa yang enak dan harga yang relatif murah membuat semua lapisan masyarakat menyukainya. Tapi siapa sangka makanan favorit masyarakat Indonesia ini ternyata menghasilkan limbah bagi lingkungan. Limbah yang dihasilkan industri tahu berupa limbah padat dan cair. Limbah ini terjadi dalam proses pencucian kedelai dan pembuatan tahu. Dibandingkan dengan limbah padat, limbah cair lebih banyak memberikan efek negatif bagi lingkungan dan manusia.
Limbah cair berpotensi besar menjadi media terciptanya kuman penyakit. Apabila limbah ini dibiarkan mengalir ke sungai, maka air pun akan tercemar. Penggunaan air yang tercemar dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti gatal-gatal dan diare. Selain itu, karena tahu bersifat organik, maka menyebabkan limbah cair yang dihasilkan berbau menyengat. 1 ton kedelai yang diolah menjadi tahu rata-rata menghasilkan 7 meter kubik limbah cair. Dari 1 meter kubik limbah cair bisa menghasilkan 50 meter kubik biogas yang cukup untuk 50 rumah tangga. Karena ini baru sebagian yang diolah dari kurang lebih 312 pengrajin tahu, ini baru sekitar 20% lah yang diolah. Jadi harapan masyarakat terus terang saja banyak yang iri mereka yang belum menikmati aliran daripada biogas tersebut. Kementerian Riset dan Teknologi melalui program pengendalian dampak perubahan iklim membuat proyek percontohan mitigasi gas rumah kaca di Desa Kalisari dan Dusun Ciroyong. Proyek percontohan tersebut berupa instalasi pengolahan limbah yang diharapkan dapat mengurangi dampak limbah serta memberikan alternatif sumber energi bagi masyarakat sekitar. Instalasi pengolahan air limbah dari industri tahu sudah dilaksanakan. Pembangunan jaringan pipa limbah cair tahu dan biogas pun sudah banyak ditanam dan terintegrasi sehingga tidak menyebabkan bau dan kebocoran. Kabupaten Banyumas ini kan salah satu sentra industri tahunya cukup banyak. Dan tahu itu kita tahu bersama bahwa limbahnya mempunyai karakteristik yang sangat pekat sehingga potensi mencemari lingkungan itu cukup besar. Kita tahu bahwa kandungan BUD itu sekitar 3.500, CUD sekitar 7.000, sehingga tentunya perlu kita tangani. Dan khususnya di Desa Kalisari ini ada sekitar 500 pengrajin tahu yang mana limbahnya waktu itu masih dibuang ke lingkungan sekitar, dan kebetulan beberapa pengrajin sudah difasilitasi untuk pengelolaan limbahnya oleh BPPT dan kemudian dari pihak Kabupaten Banyumas. Sehingga harapan kami di desa ini semuanya penanganan limbah itu bisa tuntas dan bisa diharapkan bisa menjadi desa percontohan mandiri energi, ya istilahnya, desa mandiri energi.
Biaya instalasi pengolahan limbah masih cukup tinggi. Pemilihan material yang ekonomis menjadi poin utama yang harus dipertimbangkan. Selain itu, pengolahan limbah ini pun harus dikelola dan dipelihara dengan baik. Disinilah peran serta pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada para pelaku industri tahu agar bisa menerapkan proses produksi yang bersih, ramah lingkungan, dan melakukan efisiensi energi. Unit pengolahan limbah cair tahu yang dikembangkan dan dipasang di Desa Kalisari dan Dusun Ciroyom menggunakan model fixed bed reaktor dan dibangun dengan sistem anaerobik. Pertimbangannya, sistem ini tidak memerlukan lahan yang besar dan tidak membutuhkan energi untuk aerasi. Keuntungan lain dari sistem ini adalah dalam prosesnya menghasilkan energi dalam bentuk biogas dan ampas, air untuk makanan ikan dan ternak lain. Selain itu, prosesnya lebih stabil dan lumpur yang dihasilkan lebih sedikit. Lingkungan yang bersih membuat masyarakat nyaman untuk melangsungkan hidup. Warga pun tidak perlu merasakan dampak negatif berupa masalah kesehatan karena bebasnya alam dari limbah yang tercemar. Dihasilkannya biogas sebagai sumber energi alternatif sangat menguntungkan warga. Wonten itu nanti ngirit selami 4 bulan lajeng mboten tumbas lisah mboten tumbas blugas nggih. Untuk menggunakan biogas hasil olahan limbah cair tahu, tak perlu kompor khusus. Cukup menggunakan kompor yang ada di pasaran dengan sedikit modifikasi, yakni mencabut spuyer, komponen yang berfungsi mengatur tekanan gas. Hal ini karena gas metan yang dihasilkan oleh instalasi pengolahan limbah sudah bertekanan rendah, tak seperti LPG yang bertekanan tinggi. Keuntungannya banyak sekali Pak, selain lingkungan jadi bersih, sungai-sungai jadi bersih karena pengaruh limbah tahu ya, pembuangan limbah tahu yang sekarang sudah diolah menjadi biogas, yang tadinya mencemari sungai, mencemari lingkungan, bau, sekarang udah sedikit agak tidak bau, sungai-sungai juga sudah tidak banyak dari sama limbah loh ya, itu keuntungan untuk lingkungan. Kalau untuk keuntungan bagi rumah tangga, seperti saya sebagai ibu-ibu itu, bisa untuk membantu keuangan keluarga Pak. Jadi kita tidak mengeluarkan uang untuk beli gas terlalu banyak ya. Masyarakat semakin kreatif untuk menemukan cara lain agar bisa memanfaatkan limbah industri tahu. Mereka menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merusak lingkungan sekitar. Contohnya adalah pengolahan limbah padat yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan ringan seperti kerupuk dan pakan untuk proses penggemukan ternak. Instalasi pengolahan limbah ini pun mampu menurunkan nilai COD hingga 85% sehingga air hasil olahan dapat menjadi pakan ikan dan sangat berguna bagi tanaman pertanian karena menambah kesuburan tanaman. Sebagian kecil saja dari volume air itu yang berubah jadi gas ya. Katakanlah hampir
hampir 100% dia keluar dalam bentuk cairan juga gitu. Nah, cairan itu banyak yang sudah dimanfaatkan untuk pupuk ya. Cuma ini perlu pengembangan ya, perlu pengembangan lagi sehingga ke depan cairan ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk karena potensinya sangat besar. IPAL atau Instalasi Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi di Purwokerto ini perlu diduplikasikan untuk sentra industri tahu lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga mengadakan focus group discussion ya untuk penanganan limbah industri tahu, diantaranya Kalimantan ya Kalimantan itu udah mau ya untuk menerapkan pengolahan limbah industri tahu ini untuk biogas ya. Sedangkan di tempat lain saya kira sama karena memang limbah industri ini sangat mengganggu ya lingkungan terutama dari bau. Peran serta pemerintah kabupaten dan pusat diharapkan akan lebih memacu semangat masyarakat untuk melakukan perubahan. Meskipun program ini hanyalah sebuah langkah kecil, tetapi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan, terutama di Indonesia.